Bapak peserta bimbingan, saya mulai. Pak Irwan, mungkin saja panjang lebar ini. Biasanya jatah waktu kami 20, 30 sampai 20 menit, kadang-kala 20 menit, 15 menit sudah cukup. Langsung saja. Ibu Bapak peserta bimbingan, untuk materi sosiokultural itu sebenarnya ruang lingkup materinya yang dibidik adalah kemampuan atau kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi ruang lingkup dari soal itu yang dikeluarkan adalah mengukur kemampuan kita tentang pengetahuan, keterampilan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan kehidupan masyarakat majemuk. Maka kemudian dari indikator ini, dari rambu-rambu ini, kemudian kami mencoba untuk membreakdown gitu. Kira-kira materinya seputarannya apa? Sehingga dari indikatornya semacam tadi, di dalam soal kemarin yang kami munculkan adalah ruang lingkup materinya ini. Ada interaksi, sosialisasi, kebudayaan, masyarakat majemuk, konflik dan integrasi, kemudian kearifan lokal atau pemberdayaan komunitas. Kenapa kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas kami angkat? Ini berkaitan dengan masalah pembangunan. Itu jadi berdasarkan rambu-rambu tadi, kemudian kami membreakdown bahwa ruang lingkup materi kira-kira nanti di tas itu ruang lingkup materinya kira-kira seperti itu. Kemudian kami mencoba untuk menerjemahnya ke dalam 20 soal yang sudah kita terapkan kemarin. Jadi ada interaksi sosial, ada sosialisasi, ada kebudayaan, ada masyarakat majemuk, ada konflik dan integrasi, kearifan lokal atau pemberdayaan komunitas. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak, kemarin ada 20 soal dan waktu mengerjakannya adalah tidak lebih dari 20 menit, maka memang dituntut mengerjakan soal ini dengan cepat gitu, membaca cepat kemudian segera memutuskan mana jawaban yang dipilih. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu peta materinya adalah seperti ini. Jadi untuk nomor 1 dan 2 itu adalah berkaitan dengan kebudayaan. Kalau berbicara tentang kebudayaan itu ada unsur kebudayaan dan ada bentuk kebudayaan. Jadi Ibu Bapak nanti untuk materi kebudayaan itu kelihatannya di contoh-contoh soal P3K yang keluar itu selalu muncul soal materi ini. Maka Ibu Bapak silakan dikuatkan tentang unsur kebudayaan dan bentuk kebudayaan. Kalau berbicara tentang bentuk kebudayaan itu adalah ada yang berbentuk materi atau benda dan yang berbentuk non materi atau imateri atau tidak berupa benda. Tangible dan intangible begitu. Nah, di soal kemarin yang ditanyakan adalah yang intangible, jadi yang tidak berupa benda. Maka yang tidak berupa benda jelas itu adalah yang tidak bisa diraba atau bersifat abstrak seperti keyakinan, seperti kepercayaan, ide, ilmu pengetahuan, termasuk cerita-cerita itu adalah bentuk kebudayaan yang intangible atau yang tidak berupa materi, tidak berupa benda. Kemudian untuk nomor 1, itu nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, Ibu Bapak, nomor 2 yang ditanyakan adalah berkait dengan unsur kebudayaan. Jadi secara universal itu ada 7 unsur kebudayaan. Jadi secara universal itu ada 7 unsur kebudayaan, meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, seni, kemudian mata pencarian dan teknologi peralatan. Jadi itu 7 unsur kebudayaan. Maka kalau nanti muncul dalam soal itu bentuknya aplikasi akan diberikan dicontoh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita bawa soal itu ke dalam 7 unsur tadi. Yang pas yang mana seperti itu. Sehingga kalau di soal kemarin itu adalah yang ditanyakan adalah tentang sebuah tata upacara mengenai orang meninggal, kata dengan orang meninggal gitu ya, yang ada di dalam sebuah daerah tertentu. Maka agar kita kaya pengalaman kita dengan soal-soal semacam ini, maka kunci utamanya adalah kita harus banyak membaca tentang tradisi, tentang budaya, tentang berbagai upacara yang ada di masyarakat kita, yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak, untuk soal nomor 3 itu berkaitan dengan konflik gitu ya. Kalau berbicara tentang konflik, itu nanti yang perlu kita pahami, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah mengenai latar belakang atau faktor penyebab terjadinya konflik dan cara menyelesaikannya. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu misalnya perbedaan individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu bisa perbedaan karena faktor ekonomi, kemudian karena perbedaan ras dan lain sebagainya. Kalau dulu di Afrika Selatan ada politik apartheid, itu adalah konflik yang didasarkan karena perbedaan ras. Kemudian di Amerika beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran, itu adalah konflik yang timbul karena perbedaan ras. Nah, sebagian besar konflik yang pernah ada di Indonesia, itu adalah sebenarnya itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi tidak semata-mata karena faktor perbedaan ras, agama, suku, tidak.
tapi sebagian besar adalah karena faktor ekonomi. Jadi ada kecemburuan, ada ketimpangan di sana. Dan biasanya antara masyarakat yang timpang tadi, kecemburuan tadi itu adalah dalam kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya antara suku A dengan suku B. Nah, kebetulan suku A, suku B ini agamanya berbeda. Kemudian konflik yang asalnya adalah berdasarkan ekonomi kemudian dibawa diseret dalam perbedaan masalah agama, semacam itu. Ya, jadi untuk konflik itu adalah latar belakangnya atau faktor penyebabnya itu bisa karena perbedaan individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan faktor kepentingan, bisa perbedaan karena berbeda ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan masih berkaitan dengan masalah konflik, di nomor 4 itu, di nomor 4 kemarin itu, bahwa cara mengatasi konflik itu adalah banyak ya Bapak. Di dalam konsep sosiologi setidaknya ada 13 cara untuk mengatasi konflik yang disebut dengan bentuk akomodasi. Ibu Bapak setidaknya untuk ini juga sama, adalah banyak membaca ya, nanti di googling, di searching sendiri cara-cara menyelesaikan konflik. Itu banyak sekali caranya. Kemarin yang muncul di soal itu ada adjudikasi, ada koersi, ada mediasi, ada arbitrase, dan ada stalemate. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan resmi, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, tata usaha negara, jadi pengadilan lembaga resmi negara. Sedangkan koersi itu adalah penyelesaian konflik dengan cara dipaksa oleh pihak yang berkuasa, oleh pihak yang berwenang. Misalnya ada dua kelompok massa tawur begitu, kemudian dipaksa berhenti, disuruh bersepakatan damai oleh pihak polisi, itu namanya koersi, cara penyelesaiannya. Sedangkan untuk mediasi dan arbitrasi itu adalah dua cara penyelesaian konflik yang ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kesamaannya apa? Baik mediasi maupun arbitrasi itu sama-sama melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga bukan orang ketiga loh ya, pihak ketiga. Pihak ketiganya ini kalau mediasi itu sifatnya netral, dia hanya sebagai menjembatani, sebagai mediator saja. Nanti untuk penyelesaiannya diserahkan kembali kepada pihak yang berkonflik. Tapi kalau yang arbitrasi, pihak ketiganya itu mengikat. Jadi apapun nanti yang diputuskan oleh pihak ketiga, pihak yang berkonflik harus manut, harus mengikuti apa yang diputuskan oleh pihak ketiga. Itu bedanya antara arbitrasi dengan mediasi. Sedangkan yang stalemate itu adalah cara penyelesaian konflik dengan berhenti sendiri. Barangkali karena kekuatan berimbang, Iran itu bertempur selama 8 tahun, akhirnya berhenti sendiri karena kekuatan saling berimbang kan begitu. Itu beberapa contoh cara menyelesaikan konflik. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan konflik. Nah, kemudian di Bapak selanjutnya di nomor 5 dan 6 itu berbicara dengan integrasi. Integrasi konflik itu selalu bersandingan gitu ya. Jadi konflik itu bisa menyebabkan perpecahan sosial yang disebut dengan disintegrasi. Integrasi sosial itu adalah persatuan gitu. Jadi konflik itu bisa menyebabkan perpecahan sosial atau bisa menciptakan disintegrasi sosial. Maka apapun bentuknya konflik itu dicarikan cara penyelesaiannya. Nah, mantap. Tambah penderitaan nih. Koneksi internet ra iso. Kemudian saya lanjutkan. Untuk integrasi, ketika berbicara tentang integrasi di soal nomor 5 dan 6 kemarin, itu yang dikeluarkan adalah mempertanyakan faktor penghambat. Jadi ada faktor penghambat integrasi dan ada faktor pendorong integrasi. Integrasi tadi adalah persatuan sosial. Maka faktor yang menjadi faktor pendorong integrasi adalah yang sesuatu yang baik-baik begitu ya. Sikap menghormati, menghargai, empati, toleransi, itu ada sikap-sikap yang mendorong ke arah integrasi. Tapi kalau sikap yang menghambat integrasi atau menghambat persatuan itu adalah sikap-sikap perilaku yang tidak baik, yang eksklusif, kemudian stereotip etnik, artinya mengecap kelompok lain itu dengan cap-cap yang tidak baik, kemudian bersikap etnosentrisme, primordialisme, dan sikap-sikap atau paham yang tidak baik, sikap dan paham yang menggiring kepada terciptanya disintegrasi atau perpecahan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan integrasi, bentuk integrasi Ibu Bapak, bentuk integrasi itu ada 3. Ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan ada integrasi koersif. Dari ketiga bentuk integrasi ini yang baik adalah yang 2 ini, integrasi normatif dan integrasi fungsional. Integrasi normatif adalah integrasi yang tercipta karena adanya kesepakatan bersama, membuat dasar konsensus bersama bahwa kita berbeda memang, tapi ada satu ikatan yang mengikat bersama. Seperti Indonesia, kita beda suku, beda agama, beda budaya, tapi kita diikat dengan satu semboyan, Unity Diversity, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah contoh integrasi normatif. Kemudian kalau integrasi fungsional itu adalah integrasi yang justru kelompok-kelompok yang berbeda ini itu saling melengkapi, saling komplementer. Seperti masuk Indonesia, orang Jawa pinter apa, kemudian etnis Tionghoa pinter apa, orang Bugis itu adalah pelayar itu ya, pelaut, kemudian orang Minang itu adalah perantau, itu saling melengkapi. Itu adalah integrasi fungsional. Jadi kelompok-kelompok yang ada itu tidak kontradiksi, tidak non komplementer, tapi justru saling melengkapi. Nah,
dua bentuk integrasi inilah yang baik dan harapannya itu nanti yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan integrasi yang koersif adalah integrasi yang tumbuh karena paksaan, security approach itu istilahnya ya. Jadi integrasi atau persatuan itu tercipta memang, tapi karena tekanan-tekanan dari pihak yang berkuasa itu. Nah, masih berkaitan dengan kebudayaan juga Ibu Bapak, ada istilah yang namanya akulturasi dan asimilasi, itu keluar di nomor 7. Akulturasi itu adalah bentuk percampuran budaya, begitu ya. Jadi akulturasi itu bentuk percampuran budaya, dua atau lebih budaya itu bercampur menjadi satu begitu, kemudian menghasilkan satu bentuk budaya baru, di mana budaya baru ini nanti tetap menampakkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan asal. Sehingga apa? Sehingga nanti akan muncul perpaduan itu. Banyak bentuk akulturasi yang bisa kita temukan di masyarakat Indonesia, baik yang berupa benda, arsitektur, makanan, pakaian, seni, maupun yang berbentuk tidak benda seperti kepercayaan, tradisi gitu kan. Banyak tradisi kita yang bentuknya itu kan campuran gitu ya, Hindu, Jawa, Islam misalnya. Sehingga kalau orang Jawa sebagian itu kalau mendoakan orang meninggal ada hitungannya, ada 3, 7, 40 hari 100 hari, itu adalah bentuk akulturasi, percampuran budaya Jawa, Hindu, Islam seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bentuk akulturasi yang ada di Indonesia. Dan di soal kemarin yang dimunculkan adalah ditanyakan salah satu contoh bentuk akulturasi dalam bidang makanan. Nah, kalau menghadapi soal semacam ini pun sama, mari kita perkuat wawasan kita dengan membaca berbagai bentuk akulturasi, berbagai bentuk budaya yang ada di Indonesia. Itu demikian kemarin Ibu Bapak untuk pemetaan materi yang kemarin nomor 1 sampai dengan nomor 7. Next, lanjut. Sedangkan untuk nomor 8 sampai dengan nomor 15 Ibu Bapak, itu adalah materinya adalah berkaitan dengan sosialisasi dan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk itu termasuk materi yang yang sering muncul itu ya. Kalau kita lihat soal latihan soal itu sering muncul tentang masyarakat majemuk karena ini adalah potret masyarakat Indonesia begitu. Nah, sosialisasi itu kaitan dengan interaksi. Jadi sosialisasi adalah tahap atau proses yang dialami setiap individu selama panjang hidupnya agar apa? Dia mengerti, memahami, dan dapat bersikap berperilaku sesuai dengan keinginan anggota ke kelompoknya. Jadi sepanjang hayat hidup kita, dimanapun kita berinteraksi dengan orang lain, dengan kelompok-kelompok itu pasti kita akan mengalami tahap yang namanya proses sosialisasi. Nah, kalau berbicara tentang sosialisasi itu ada tahapannya, ada media, ada pola, dan ada bentuk. Kemarin di nomor 8 itu coba ditanyakan tentang tahap-tahap sosialisasi. Kalau kita berbicara tentang tahap sosialisasi itu ada 4 tahap sosialisasi: preparatory stage, play stage, game stage, dan generalized alter. Sehingga kalau di pilihan kemarin muncul natural stage itu adalah pengecoh begitu. Jadi itu tahapan sosialisasi. Preparatory itu dikatakan sebagai tahap persiapan, masa dalam kandungan, masa bayi gitu ya. Kemudian play itu masa meniru, ketika anak-anak itu meniru peran orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ketika anak kecil itu pasti ada kesempatan dia bermain, jadi polisi, jadi tentara, jadi penjual, jadi pembeli, jadi dokter. Itu adalah masa play state, masa bermain peran, meniru peran orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan untuk yang game state ini adalah masa remaja itu ya, masa anak ketika sudah mulai keluar lingkungan keluarganya, kemudian dia sudah membentuk kelompok-kelompoknya sendiri, kelompok belajarnya, kelompok bermain gitu, dan dia sebagai individu sudah mulai paham betul, mulai bisa menjalankan peran yang ada dalam kelompoknya tersebut. Nah, generalized adult ini adalah tahapan orang dewasa, tahapan kita, tahapan individu yang sudah paham betul tentang hak, tugas, dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Itu kalau mengenai tahap sosialisasi. Nah, kemudian kalau media sosialisasi itu adalah lingkungan itu ya. Ada 5 media sosialisasi: keluarga, teman bermain, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Keluarga ini merupakan satu-satunya media sosialisasi primer. Sedangkan yang keempat ini dikenal dengan media sosialisasi sekunder. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi proses sosialisasi seorang individu. Karena individu lahir pertama kali ada di lingkungan keluarga, kan tidak mungkin bayi lahir cengeng langsung sekolah, kan tidak. Dia akan dibesarkan dulu di lingkungan keluarganya, ditanamkan nilai-nilai norma itu dalam keluarga. Nah, sedangkan yang 4 media sosialisasi ini itu adalah yang sebagai pendukungnya, kelanjutannya, maka disebut dengan media sosialisasi sekunder. Baik itu adalah lingkungan sekolah, kemudian lingkungan bergaul atau teman sebaya, lingkungan kerja, dan media massa. Dan Ibu Bapak, masing-masing media ini punya perannya sendiri. Maka ini yang perlu kita pahami tentang peran media sosialisasi. Kemarin yang ditanyakan adalah media sosialisasi lingkungan kerja gitu. Jadi media sosialisasi yang akan mengajar pada kita tentang hubungan atasan bawahan, tentang ada hak kewajiban kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sedangkan pola sosialisasi seperti saya sampaikan tadi, pola sosialisasi itu ada 2, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu ada di lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sosialisasi sekunder itu ada di luar lingkungan keluarga. Nah, kemudian
Di dalam lingkungan keluarga itu dikenal dengan dua pola sosialisasi. Ada yang berpola represif dan ada yang berpola partisipatif. Intinya apa perbedaannya? Kalau pola sosialisasi yang represif itu intinya orang tua mendominasi. Anak jarang didengarkan keinginannya, kemudian komunikasi berlaku satu arah saja, begitu. Sedangkan yang pola sosialisasi yang partisipatif itu anak didengarkan keinginannya, orang tua nggak terlalu mendominasi, kemudian komunikasi berlaku dua arah dan ada reward sama punishment yang seimbang yang diberikan orang tua kepada anak. Itu adalah pola sosialisasi, pola partisipatif dan pola represif. Sedangkan yang bentuk sosialisasi itu ada dua, yaitu tadi bentuk sosialisasi primer dan sekunder. Yang primer ada di lingkungan keluarga, yang sekunder ada di 4 media sosialisasi yang lain, yaitu teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Itu. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak, untuk nomor 12 sampai nomor 15 itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk atau masyarakat plural itu adalah potret dari masyarakat Indonesia, dan kita sudah sepakat bahwa kita ingin hidup dalam keanekaragaman itu, kita ingin bersatu dalam keanekaragaman tersebut. Maka ketika berbicara tentang masyarakat majemuk, hal yang paling perlu kita sadari adalah kita perlu menghindari sikap perilaku paham yang membahayakan kehidupan masyarakat majemuk, dan perlu kita mengembangkan paham sikap perilaku yang mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Itu yang pertama yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa ada sikap perilaku, ada paham yang perlu kita hindari di dalam kehidupan masyarakat majemuk, dan pun ada sikap dan perilaku serta paham yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Nah, sikap dan perilaku seperti apa yang perlu kita kembangkan? Itu adalah sikap yang baik-baik, empati, simpati, toleransi, inklusif, gitu ya. Pokoknya sikap yang baik-baik itu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Kemudian sikap dan perilaku yang perlu kita hindari dalam kehidupan masyarakat majemuk itu adalah sikap yang tidak baik-baik, eksklusif, menutup diri dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemudian sikap etnosentrisme, sikap yang memandang baik buruk kebudayaan masyarakat lain atas ukuran budaya kita sendiri. Sehingga yang tak jarang adalah nanti mendorong menjelek-jelekan, menganggap rendah budaya kelompok masyarakat yang lain. Termasuk primordialisme, perasaan-perasaan yang menganggap ikatan-ikatan sosialnya yang paling baik, yang paling utama, entah itu ikatan nilai, entah itu ikatan norma, entah ikatan kedaerahan, entah itu ikatan suku. Itu adalah primordialisme lah. Paham-paham semacam ini, perilaku semacam ini yang perlu dihindari di dalam kehidupan masyarakat majemuk, dan perlu dikembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehidupan masyarakat majemuk, seperti itu. Nah, kemudian juga Ibu Bapak, kalau berbicara tentang masyarakat majemuk atau multikultural adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada faktor-faktor penyebab tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Ada 3 faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia, yaitu kondisi geografis, posisi silang Indonesia, dan iklim atau cuaca. Masing-masing faktor penyebab ini nanti akan berdampaknya masing-masing. Kondisi geografis Indonesia itu nanti akan menyebabkan terjadinya kemajemukan suku, bangsa, kebudayaan, termasuk asal-usul nenek moyang. Maka kita itu Indonesia, tapi banyak suku, tapi banyak nenek moyang kita, ras kita pun berbeda. Itu adalah Indonesia. Kenapa begitu? Karena kondisi geografis yang berbeda-beda, begitu kan? Di Jawa itu datangi siapa, di luar Jawa datangi siapa, begitu. Sedangkan posisi silang Indonesia yang di antara dua benua, dua samudra itu sejak dari dulu banyak orang-orang luar yang mampir ke Indonesia, maka kemudian muncullah banyak akulturasi kebudayaan. Sedangkan iklim cuaca itu nanti penyebabnya adalah menimbulkan banyak mata pencarian di penduduk Indonesia. Ada yang bertani, beternak, berkebun, bertani aja macam-macam, petani kebun, petani sawah, beternak pun macam-macam ternaknya itu. Itu adalah 3 faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya masih di nomor 12 sampai dengan 15. Nomor 15 itu yang ditanyakan adalah tentang konfigurasi masyarakat majemuk. Konfigurasi masyarakat majemuk adalah potret gitu ya. Jadi masyarakat majemuk itu kalau dipotret, itu kalau digambarkan begitu, itu ada 4 konfigurasi, ada 4 bentuk begitulah. Yaitu dominasi mayoritas, kemudian dominasi minoritas, kemudian kompetisi seimbang dan fragmentasi. Kalau dominasi mayoritas ini adalah kelompok yang besar itu yang menguasai gitu ya, yang menguasai begitu. Sedangkan yang dominasi minoritas justru kelompok yang kecil yang menguasai. Apakah ada? Ada. Contohnya di masyarakat nanti dicari sendiri ya, banyak itu. Kemudian yang kompetisi seimbang itu kelompok yang masyarakat nggak ada yang dominan. Jadi semua kekuatannya adalah sama begitu. Tetapi yang fragmentasi ini adalah kelompok masyarakatnya itu terpisah-pisah gitu. Jadi kan tadi masyarakat majemuk adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan gitu. Tapi masing-masing budaya ini adalah terpisah-pisah itu. Ya. Kelompoknya terpisah-pisah tidak bisa menyatu semacam itu. Nah, itu tentang kehidupan masyarakat majemuk. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, nomor berikutnya adalah
ini nomor 16 sampai dengan 20. Untuk nomor 16 sampai 20 kami mencoba untuk mengeluarkan tentang kearifan lokal, kemudian kita sandingkan dengan prinsip pemberdayaan. Kenapa begitu? Prinsip pemberdayaan itu berkaitan dengan masalah pembangunan. Pembangunan yang dikembangkan di usaha sekarang ini itu harapannya berbasis kemampuan potensi lokal masyarakat. Itu dalam konsep sosiologi dikenal dengan pemberdayaan komunitas lokal. Harapannya apa? Dengan pembangunan yang berbasis pada potensi masyarakat itu nanti harapannya adalah menghindari adanya kontra itu ya, perbenturan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nanti menggali, mengeksplor daya dukung dari masyarakat seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang kearifan lokal Ibu Bapak, kearifan lokal itu nanti yang perlu dipahami adalah ada unsurnya. Ada 5 unsur kearifan lokal, ada pengetahuan lokal, ada hukum lokal, kepercayaan lokal, keterampilan lokal gitu ya. Itu diantaranya itu. Nah, Ibu Bapak perlu pahami betul nanti tentang unsur-unsur kearifan lokal. Kemarin yang coba dikeluarkan di contoh soal adalah tentang unsur kearifan lokal mengenai pengetahuan. Bahwa masyarakat itu punya, sebenarnya dari dulu masyarakat kita itu punya pengetahuannya sendiri yang dikenal dengan kearifan lokal. Punya tradisinya sendiri, punya aturan mainnya sendiri. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah sebuah pengetahuan gitu ya, sebuah pengetahuan atau nilai norma yang tumbuh berkembang bersama masyarakat dan itu bersifat turun-temurun sebagai hasil interaksi antara manusia itu sendiri dengan lingkungannya. Dan setiap masyarakat pasti punya kearifan lokal sendiri. Nah, kemudian kearifan lokal ini diharapkan menjadi dasar di dalam mengembangkan atau membangun masyarakat. Maka kemudian muncullah pemberdayaan komunitas lokal yang berbasis pada potensi atau kearifan lokal. Kemudian di dalam era globalisasi ini, kearifan lokal itu mengalami ancaman karena tanpa kita sadari dalam proses globalisasi ada yang namanya homogenitas budaya dan homogeni budaya. Artinya tanpa sadari nanti budaya lokal kita akan tergilas gitu. Lama-lama akan hilang dan nanti akan bisa tergantikan satu budaya yang bersifat global itu. Itu namanya homogenitas kebudayaan atau homogeni kebudayaan begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak, ketika memberdayakan komunitas atau memberdayakan masyarakat berbasis kemampuan lokal tadi, itu perlu ada prinsip-prinsip pemberdayaan yang perlu dipahami. Begitu ya. Setidaknya ada 4 prinsip pemberdayaan yang perlu dipahami. Kemudian ada 5 prinsip ketika kita mengevaluasi tentang pemberdayaan komunitas tadi. Ketika kita mengevaluasi tentang perencanaan program yang ingin kita berikan kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal. Itu pun ada prinsip-prinsip untuk mengevaluasinya. Nah, itu Ibu Bapak untuk pemetaan dari materi kemarin dan pembahasannya secara singkat. Nanti lebih lengkapnya Ibu Bapak Ibu Bapak nanti bisa membaca di sini ya. Di sini di link itu sudah kami berikan pembahasannya lengkap termasuk soal-soalnya kemarin secara lengkap soalnya, kemudian pembahasannya. Kemudian sebagai penutup Bapak perlu saya sampaikan bagaimana triknya untuk mengatasi gitu sih, untuk mengatasi soal sosiokultur besok. Mau tidak mau kita harus banyak membaca Ibu Bapak, banyak membaca tentang keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia, banyak membaca tentang kemultikultural masyarakat Indonesia, dan mau tidak mau kita harus belajar tentang menguasai beberapa konsep dasar tentang sosiologi, tentang interaksi sosial, kemudian tentang nilai norma, kemudian tentang masyarakat majemuk begitu. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, Pak Irfan. Terima kasih semuanya Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail yang begitu cepat menyampaikan paparan ini, yang harapannya teman-teman di Blora bisa memahami, tapi sudah ada guidance yang diberikan Pak Ismail kaitannya dengan alamat yang tadi diberikan, nanti bisa teman-teman buka sehingga cakrawalanya akan lebih luas lagi. Untuk selanjutnya, apakah Pak Saifuddin sudah siap? Monggo Pak Saifuddin. Halo Bapak, sama dengan suara saya. Silakan Pak Saifuddin. J, Bapak, terima kasih banyak. Ini kebetulan ada error di laptop, jadi saya tadi itu di awal tidak bisa untuk membuka suara, dan ini kebetulan agak error juga di bagian video. Tapi mudah-mudahan untuk share screen-nya bisa. Ini share screen-nya juga ternyata masih disable, Bapak. Bapak minta tolong tadi Bu Ari dulu, nggih. Saya bagian terakhir.
Oke. Mas Udin sudah jadi co-host sekarang bisa sekarang. Sudah nggih? Coba dicek lagi. Oh nggih, alhamdulillah. Halo Pak Bapak Ibu. Saifuddin. Ada kendala sinyal lagi? Bisa Ini Pak suara Saifuddin? Suara Oh, saya ya. bisa terdengar, Oke. Nggih? Bisa. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih Bapak. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan potensi skolastika Bapak Ibu. Potensi skolastika itu punya karakteristik bahwa dia berkaitan dengan penalaran, nggih Bapak Ibu. Penalaran artinya Bapak Ibu daya nalarnya di sini harus dikuati. Daya nalar di sini hubungannya adalah dengan daya nalar kuanti dan daya nalar verbal. Kuanti itu nanti berhubungan dengan angka, jadi daya nalar angka Bapak Ibu nanti akan dites di situ, dan daya nalar verbal hubungannya dengan bahasa. Bapak Ibu kuati di dua ini, insya Allah nanti nilai Bapak Ibu akan maksimal seperti itu. Baik, yang pertama Bapak Ibu kita langsung saja untuk bacaan 1 sampai 7 ini terkait dengan soal TPS atau potensi skolastik Bapak Ibu. Kita kalau ada soal terkait dengan bacaan, maka triknya adalah silakan Bapak itu baca screening saja. Cari yang penting saja. Jadi cari yang pokok-pokok saja Bapak Ibu. Tidak usah dibaca secara mendetail. Kalimat atau pertanyaan pertama Bapak Ibu adalah apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada? Kata kunci di soal di sini adalah level waspada Bapak Ibu. Maka level waspada itu kalau Bapak Ibu cek ada di kalimat atau di paragraf kedua. Paragraf kedua adalah yang C. Coba kita tengok di paragraf kedua. Di paragraf kedua terjelas bahwa angka kematian di sini ada signifikan dari 6.800 sampai 43 orang. Artinya adalah bahwa jumlah penderita kasus selama Januari mengalami kenaikan. Kemudian untuk nomor 2 dengan trik yang sama Bapak Ibu baca screening saja. Kemudian pertanyaannya adalah selisih. Di sini adalah jumlah kasus DBD tertinggi dengan selisih DBD yang terendah seperti itu. Di sini Bapak Ibu cek kasus disebutkan tertingginya adalah di Jawa Timur 2657, kemudian terendahnya 353. Bapak Ibu jika ketemu kasus selisih seperti ini, cara cepat menguranginya adalah Bapak Ibu silakan kurangi angka satuan saja. Jadi Bapak Ibu kurangi satuannya saja. Di sini ada angka 7, di sini ada angka 3. Berarti Bapak Ibu tinggal kurangi 7 dengan 3, hasilnya adalah 4. Setelah itu Bapak Ibu cek yang belakangnya 4 untuk opsi jawaban. Berarti untuk opsinya kita pilih C. Dan itu akan lebih cepat Bapak Ibu daripada menghitung selisih secara utuh. Kemudian Bapak Ibu untuk nomor 3, kota manakah yang mengalami kasus DBD tertinggi tahun 2018? Kasus DBD tertinggi tahun 2018 dengan membaca screening kita akan tahu yaitu di Malang. Coba kita cek kasus DBD itu di sini langsung ketahuan Bapak Ibu. 2018 kasusnya adalah di kota Malang seperti itu. Baik, berikutnya adalah terkait dengan total jumlah kasus. Berapa total jumlah kasus DBD tertinggi dari 10 provinsi sebulan terakhir? Berarti kita disuruh menjumlahkan dari kasus-kasus tersebut. Triknya adalah silahkan Bapak Ibu seperti mengurangi tadi. Jadi Bapak Ibu silahkan menjumlahkan angka satuan saja dari semuanya seperti itu. Di sini saya mulai dari angka 7 Bapak Ibu. 7 silakan dijumlahkan dengan 8, 15 ditambah 924 ditambah 7, kemudian 0 tambah 3 tambah 7. Jadi angka belakangnya saja yang Bapak Ibu jumlahkan. Nanti akan ketemu angka yang belakangnya adalah 2 seperti itu. Sehingga kita akan cepat dalam mengisi yang belakangnya 2 adalah delta. Baik Bapak Ibu, untuk nomor berikutnya adalah nomor 5. Pernyataan berikut ini yang benar, artinya ini adalah berkaitan dengan semua isi paragraf. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu coba cek antara opsi A sampai E ini, kita screening, kita masukkan ke dalam isi paragraf. Saya akan memberikan contoh, misalkan nomor 5 itu kita ambil A.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. Kita coba cek A, apakah benar? Di paragraf ketiga di sini disebutkan bahwa ternyata Jawa Timur nih menduduki tertinggi tahun 2018, yaitu sebesar 2657. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya di paragraf kedua juga disebutkan tertingginya di Jawa Timur, yaitu 47 orang. Maka sudah pasti tadi untuk jawaban nomor 5 adalah yang A, seperti itu Bapak Ibu. Karena sesuai dengan bacaan. Terus yang B sama E ini hanya sebagai kalimat penjelas. Jadi Bapak Ibu silakan cari kalimat umumnya, itulah sebagai ide pokoknya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor 6. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari paragraf kedua? Kalau seperti ini malah lebih bagus Bapak Ibu pertanyaan kalau seperti ini. Karena sudah fokus sama paragraf kedua. Fokusnya di paragraf kedua, maka jawaban yang tepat adalah kalau di paragraf kedua dibaca dengan detail akan dapat E Bapak Ibu. Ada kata-kata signifikan, yaitu kasusnya meningkat sangat signifikan. Coba kita tengok untuk paragraf kedua. Di paragraf kedua tadi disampaikan, mulai dari sini, angka ini, angka kematian tertinggi, ini ada kata-kata 26.800 kasus, bayangkan sangat besar sekali dan itu adalah signifikan. Semua kalimat dari kalimat pertama sampai kalimat berikutnya ini hanya sebagai penjelasnya saja. Berarti jelas sekali kasus tersebut itu signifikan untuk di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 dan 2019. Kemudian Bapak Ibu nomor 7, ini kita sudah menghitung angka dalam persen. Berapa persen total kematian dari laporan kasus? Kasusnya tadi 6.800, ada di paragraf kedua. Hingga Januari 2018, Januari kasus yang meninggal adalah 43. Kalau dijadikan persen, maka kita tinggal bagi 43 dibagi 6.800, kita kalikan dengan 100%, seperti itu. Maka kita bisa coret Bapak Ibu untuk nolnya, sehingga ketemu 43 dibagi 68 dikali dengan persen. Bapak Ibu jika sudah bisa membagi tinggal dibagi saja, tetapi jika ingin lebih ringan dalam proses pembagian, silakan Bapak Ibu ini ditaksir, diganti menjadi angka yang paling bulat. Daripada 43 itu adalah 40 saya gantinya, 68 saya akan ganti menjadi 70. Jangan diganti ke angka yang jauh dari kondisi asalnya. Jadi 68 jangan diganti 80, tidak boleh seperti itu. Baru dikalikan dengan persen. Nolnya kita bisa coret, tinggal 4 dibagi 7. Ringan sekali Bapak Ibu, 4 dibagi 7 yaitu sekitar 0,59%. 0,59 itu yang terdekat adalah yaitu 0,63%, seperti itu. Karena ini tidak mungkin ini kejauhan, sehingga hasil yang tepat adalah C. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal berikutnya adalah terkait dengan sinonim. Bagaimanakah trik untuk mengerjakan sinonim Bapak Ibu? Trik mengerjakan sinonim itu yang pertama adalah silakan Bapak Ibu cari arti dari tiap opsi. Setelah mencari arti dari tiap opsi, kalau ada yang sama, maka Bapak Ibu silakan dieliminasi. Seperti itu, dihilangkan, artinya itu punya kesalahan atau punya arti sama, berarti kita bisa cek itu salah, seperti itu. Seperti ini, misalkan Bapak Ibu, pedagogis, jika kita tidak tahu, di sini ada kata pelajaran, ada materi pelajaran, ini satu frekuensi, satu arti, seperti itu. Maka kita bisa coret ini, nggak mungkin kita pilih ini. Jurusan pendidikan bisa berhubungan dengan materi pelajaran, kita coret lagi. Bimbingan belajar juga hubungannya dengan jurusan pendidikan. Maka yang bersifat mendidik inilah yang betul. Saya kira untuk pedagogis ini ada hubungan dengan para guru dalam kegiatan proses pembelajaran karena ini termasuk salah satu kemampuan dari Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu juga bisa berlatih menambah kosakata. Misalkan ini ada pedagogis, juga ada juga yang disebut dengan andragogis seperti itu. Bedanya adalah kalau ini untuk anak-anak, kalau ini andragogis untuk dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 10, sama trik yang pertama tadi, silakan Bapak Ibu cari arti. Jadi cari artinya
Dari tiap opsi, kalau ada yang sama kita eliminasi. Oke, kita akan cek. Di sini ada kata danau, ada mendalam. Danau itu selalu berhubungan dengan dalam, berarti ini kita tidak akan pilih. Konfirmasi mendalam, ada kata mendalam, tidak akan pilih. Tinggal B sama C yang menjadi pertanyaan. Pilih B atau C. Nah, coba kita cek untuk kalimatnya. Dam, karena ini cek dam dan adalah satu kata, dam sendiri kita sudah tahu yaitu adalah tanggul, Bapak Ibu. Cek di sini ada sih, kalau sendirian dia bisa berarti nota, berarti bisa berarti faktur. Tapi karena cek dam ini adalah satu kata, maka yang paling tepat adalah tanggul, seperti itu. Tentunya Bapak Ibu juga harus banyak membaca kosakata baru, nggih. Kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah postulat. Postulat ini juga sering muncul, kata yang sering muncul dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Terutama orang-orang sains sering mengatakan adalah postulat Einstein. Postulat Einstein. Jadi Einstein sudah mengeluarkan hukum. Jadi postulat itu adalah hukum seperti itu. Yang tepat apa? Berarti asumsi. Jika kita tidak mengerti artinya, maka Bapak Ibu bisa eliminasi dengan mengecek opsi jawaban yang mempunyai arti sama. Kewajiban, harkat, martabat. Kita tidak akan pilih ini seperti itu. Maka tinggal ambisius. Ambisius ternyata kalau kita coba cek dengan kalimat jauh banget artinya dengan postulat, maka ini juga kita tidak akan pilih seperti itu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah tentang warkat begitu nggih. Warkat ini muncul opsi berita. Kalau Bapak Ibu cek, jadi Bapak Ibu jika kosakatanya bagus nih, berita itu kan punya nama lain warta, makanya di sini dimunculkan dalam opsi, sehingga ini pasti salah. Kemudian di sini ada telegram, telegram ini kan juga hubungannya dengan berita, maka tidak akan pilih. Kemudian warkat, di sini kenapa ada muncul berkah? Berkah jika Bapak Ibu cek dengan kata-kata lain, itu kan bisa berarti berkat, seperti itu. Maka ini tidak akan kita pilih, tinggal syarat sama surat. Saya kira untuk warkat itu adalah surat, seperti itu. Baik, untuk nomor berikutnya adalah antonim Bapak Ibu. Untuk trik antonim sama dengan triknya, trik antonim itu sama dengan trik dari sinonim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan memilih opsi jawaban yang mempunyai arti sama kemudian dihilangkan. Muskil. Muskil itu sebenarnya jika Bapak Ibu sudah tahu artinya adalah sulit. Berarti kata yang sama adalah mustahil nih. Mustahil, kemudian pasti. Ini kan hubungannya dengan sulit, berarti kita tidak akan pilih jawaban itu. Kata yang tepat adalah mungkin. Andil itu ikut, jahil itu ya seperti kegiatan yang tercelah begitu Bu ya. Jahil banget. Baik, maka jawaban yang tepat adalah mungkin. Lawannya adalah kata mungkin itu istilahnya adalah ringan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 13. Di sini ada kata anomali. Anomali ini juga biasanya sering Bapak Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar. Ada yang disebut dengan anomali air. Jadi anomali air itu adalah kasus di mana 4 derajat Celcius air itu malah dia akan membeku. Tapi kalau 0 derajat Celcius malah dia mencair. Ini kan suatu keanehan. Jadi anomali itu adalah aneh seperti itu. Anomali itu adalah hal yang aneh. Maka aneh itu ganjil, beda, abnormal. Sehingga kita akan tetap pilih yang normal untuk lawannya. Kemudian berikutnya adalah plural, seperti itu. Plural di sini, Bapak Ibu, cek di sini. Plural ini selalu berhubungan dengan sosial atau orang English. Sebenarnya sudah tahu nih kalau plural itu adalah berhubungan dengan jamak atau majmuk di sini. Maka lawannya sudah pasti tunggal. Kenapa tidak satu? Satu ini jebakan Bapak Ibu nggih, karena ini berhubungan dengan bilangan seperti itu. Kemudian nomor 15 ini adalah makar. Makar ini juga kata yang sering kita dengar saat berita-berita di televisi, di radio seperti itu. Makar itu selalu berhubungan dengan pemberontakan. Berarti kita tidak pilih ini nih. Pembohongan juga itu artinya makar, bayangan, tipuan. Ini satu frekuensi sehingga tidak akan kita pilih.
maka lawannya adalah jujur. Kemudian untuk nomor 16 sampai berikutnya ini disebut dengan bab analogi Bapak Ibu. Bagaimana triknya untuk analogi? Triknya adalah silakan Bapak Ibu pakai sinonim atau antonim, gunakan untuk menghubungkan dari kata. Yang kedua, bisa dijadikan atau cari hubungan antar kata. Dah, triknya cuma dua ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti berkreasi. Kita akan coba mengerjakan untuk soal nomor 16, siang dan malam. Ini seolah-olah kita akan memakai antonim. Tapi kalau kita pakai ini saja nanti akan salah. Maka kalau antonim seolah-olah jawabannya A, tapi A salah. Salahnya di mana? Ternyata jauh dan dekat ini tidak serta-merta kita definisikan sebagai antonim. Dekat ini maka bisa artinya dalam sains itu relatif seperti itu. Sedangkan yang tepat adalah siang berhubungan dengan putih karena siang itu cerah. Kalau malam berarti dia gelap Bapak Ibu, maka keruh. Sehingga opsi yang tepat adalah E. Kalau Bapak Ibu milih yang A maka perlu diperhatikan lagi. Kemudian nomor 17 kita coba cek, ini tidak ada sinonim antonim, berarti kita cek hubungan. Hubungannya apa? Gurun, hutan. Gurun itu berarti ada pasirnya nih. Hutan itu juga ada pohonnya, berarti yang B. Kenapa tidak A dan tidak yang lainnya? Gurun dingin jelas salah, gurun panas bisa jadi. Kalau hutan hujan, lah ini yang salah di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 18. 18 ini juga sama. Harimau itu nama hewannya, buas itu adalah sifatnya. Baik, sifatnya di sini. Berarti hubungannya adalah nama hewan dengan sifatnya. Berarti kelinci nanti di sini juga sifat dari kelinci. Salah satunya adalah jinak. Kita tidak milih yang lain karena memang tidak cocok seperti itu. Kemudian nomor 19 Bapak Ibu, di sini ada 3 analogi dari 3 kata. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu berkreasi, hubungkan kata baik dari kiri, kanan ataupun tengah. Kalau saya bebas, saya ambilnya dari kanan. Pilot ada di pesawat, pesawat itu melewati udara. Kemudian yang tepat itu adalah yang B, masinis itu ada di kereta, kereta itu melewati rel. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali masih analogi. Subtropis, ada tropis. Cemara, juga ada pohon-pohon lain. Berarti kita tropis itu bagian dari iklim. Cemara bagian dari pohon, seperti itu. Kalau dingin jelas salah, karena kalau tropis tidak dingin, begitu ya. Maka tidak pilih yang lain. Baik Bapak Ibu, kita cek nomor 21. 21 ini sudah masuk yang namanya penalaran kuanti Bapak Ibu. Untuk penalaran kuanti yang pertama adalah tentang deret. Deret ini Bapak Ibu ada triknya. Untuk triknya adalah silahkan Bapak Ibu cari karakteristik dari deret. Karakteristiknya apa? Karakteristik itu bisa pangkat, bisa akar, jadi bisa pangkat, bisa akar, begitu. Yang kedua, jika ini tidak ada, pakai kelipatan. Kelipatan itu Bapak Ibu bisa kali, bisa bagi, bisa kurang, bisa nambah. Jika kelipatan tidak ada, Bapak Ibu pakai trik ketiga, pakai pola loncat seperti itu. Contoh, 1, 2, kemudian 5, kemudian 3, 4, lah ini 1, 2, 3, 4 namanya loncat. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa loncat 1, loncat 2, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu banyak berlatih. Bapak Ibu, kita akan menggunakan trik yang pertama. Cek karakteristiknya. Adakah karakteristiknya? Tentunya ada Bapak Ibu. Soal itu sudah memberikan clue. 64, 25 ini kan karakteristik sifat pangkat. Berarti kita coba turunkan saja. 25 itu kita ganti 5 kuadrat. 64 kita menjadikan 4 pangkat 3. Kenapa tidak kita jadikan 8 kuadrat?
Karena kalau 8 kuadrat ini tidak ada hubungan dengan 5 8-nya, maka kita tidak pilih untuk 8 kuadrat. Oke, kita sudah ganti ya, tinggal 6-nya sekarang. Baik, 6-nya kita ganti apa? Berarti kita tinggal urutkan 4, 5, di sini 6. 6 supaya menjadi 6, di sini pangkatnya harus 1. Berarti kalau 1 kita ganti 7 pangkat 0. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tidak muncul pada saat reot, ya, kami mohon maaf. Di sini yang benar adalah 1/8, seperti itu. Maka di sini kita tinggal urutkan 4, 5, 6, 7, 8. Pangkatnya bagaimana? Tinggal turunkan nih, 3, 2, 1, 0, berarti negatif 1. 8 pangkat negatif 1 itu setara dengan 1/8. Maka berikutnya 9 pangkat negatif 2. Yaitu setara dengan 1/9 kuadrat atau 1/81. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk nomor berikutnya kita gunakan dengan trik yang sama. Apakah ada karakteristik pangkat? Ini ada. Ini pangkat, ini pangkat. Jadi kalau ada karakteristik pangkat lebih dari 1, maka Bapak Ibu gunakan karakteristik pangkat untuk mengerjakan. Oke, kita akan turunkan. 49 itu 7 kuadrat. 125 itu 5 pangkat 3. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Yang lain bagaimana? Jika Bapak Ibu kesulitan untuk menghitung 128 sama 243, maka Bapak Ibu silakan difaktorisasi prima. Kita bagi 2 dari angka kecil. Kalau tidak bisa baru naik ya. Saya kasih contoh misalkan dibagi 2 adalah 64. Bagi 2 lagi 32 dan seterusnya. Maka sebenarnya 128 itu pangkat dari 2 pangkat 7. Bapak Ibu bisa memperhatikan pola. Kalau sudah ketemu deret, ini kan kebalik ya dengan sampingnya. 2 yang awalnya basis, dia jadi pangkat. 7 yang awalnya pangkat, dia jadi basis, seperti itu. Maka di sini 243 itu udah otomatis 3 pangkat 5. Maka kita akan ketemu nih setelah 64. Berarti 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah nomor 23. Kita cek apakah ada karakteristik pangkat. Ada ini 4. 4 kan dari 2 kuadrat. Tetapi hanya ada 1. Maka kita bisa hilangkan karakteristik tersebut. Kita nggak pakai cara tersebut. Terus pakai apa? Baik, kita tuliskan kembali. 2, 4, kemudian 10, 28, 82, dan seterusnya. Ini yang ditanyakan. Oke. Cara yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau tidak ada karakteristik pangkat atau pangkatnya cuma 1 maka diabaikan. Berikutnya adalah pakai kelipatan. Kelipatan itu enggak hanya kali ya, tapi bisa proses penambahan. Jadi ini nambah 2, ini nambah 6, nambah 18, ini kalau Bapak Ibu cek adalah 54. Kemudian Bapak Ibu silakan hubungkan angka yang sudah dihitung tadi. 2 ke 6 itu kan kelipatan 3. Ini ke sini kelipatan 3 juga, kali 3. Ini ke sini, ini juga kali 3. Maka berikutnya adalah kali 3. 54 dikalikan 3 adalah 162. Sehingga 162 Bapak Ibu jumlahkan dengan 82 adalah 244. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ini ketemu model soal yang bukan pangkat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk nomor 24. Ini juga deret. Nah, bagaimana kalau deretnya adalah deret huruf? Baik, kita akan coba kasih trik dulu. Triknya adalah kalau untuk deret huruf, itu lebih mudah daripada deret angka. Trik yang pertama adalah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cari huruf yang sama atau yang berhubungan. Ada nggak yang sama? Ada yang nggak berhubungan. Itu cari dulu. Yang kedua, kalau ini tidak nemu, maka Bapak Ibu silahkan pakai pola loncat seperti di deret angka. Jadi mulai A ini, misalkan ini misal ke E, ya, ke B seperti itu. Nanti B ke I. Itu namanya adalah loncat. Dalam proses loncat juga diperhatikan, begitu, ya, loncatnya nambah berapa, begitu harus konstan. Yang ketiga, triknya adalah silakan Bapak Ibu, saran saya adalah jangan konversi ke angka.
Jadi kalau ke konversi ke angka itu kan maksudnya adalah A huruf ke-1, B huruf kedua, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu pakai konversi ke angka, maka ini akan lebih lama. Maka saran saya jangan pakai konversi ke angka. Berarti cukup 2 trik ini Bapak Ibu kerjakan dengan teliti, nanti akan dapat dengan cepat mengerjakannya. Baik, kita akan coba cek. Di sini ada AB, kita hubungkan nih. Ini ada AB, ini ada AB. Maka pasti di sini AB depannya. Di sini juga AB. Bagaimana dengan belakangnya? Ini A, ini E, ini I. Berarti A ke E itu jedanya kita hitung aja di sini langsung. Kita nggak perlu tuliskan nih. B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti di sini adalah J, K, L, M, N, O, P, Q. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan 25. Ini deret huruf terakhir. Kita cek apakah ada huruf yang satu dengan yang lainnya dalam deret itu yang berhubungan. Kita cek ini T, U, V, W, X. Maka di sini pasti Y dan di sini Z. Cek aja yang ada Y dan Z-nya cuma ada 1. Oh ada 2 ini Y dan Z. Maka jawaban AB kita coret, ini kita coret. Tinggal depannya. Depannya kita coba kerjakan. Bapak Ibu, di sini ada QR, ST, UV, WX, YZ. Maka di sini adalah sebelum QR adalah OP, sebelum OP adalah MN. Sehingga yang tepat adalah MNOP, MNZ, dan OPY. Yang Charlie begitu. Tidak pilih yang E, karena yang E salahnya di depan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali soal nomor 26. Baik, 26 ini adalah aljabar Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu soal aljabar langsung ada angkanya dan Bapak Ibu disuruh menghitung. Triknya adalah Bapak Ibu cermati angka-angka istimewanya. Cermati angka istimewanya. Maksudnya bagaimana? Pasti angka-angka dalam soal itu akan menghasilkan sebuah angka istimewa yang bisa kita kaitkan. Seperti itu, cermati dulu. Yang kedua, cari clue-nya. Oke, cari keyword-nya seperti itu. Kalau sudah ketemu keyword-nya enak. Dah, 2 trik ini. Perhatikan Bapak Ibu, kita akan coba cek. Ini kalau pakai cara manual, ini akan dimisalkan dengan X. Dan ini akan terlalu lama. Sehingga seperti saya bilang tadi, setiap soal akan cermati angka istimewanya. Angka istimewanya adalah 28. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika akar ini tidak muncul simbol ini di dalam saat ujian. Jadi yang benar soalnya seperti ini begitu. Jadi jawabannya adalah bagaimana? Kita cermati, oh ada 28 negatif 3 kali nggih. Kalau ini nggak boleh dikerjakan langsung, 28 dikurangi 3 tidak boleh. Sehingga triknya adalah keyword kita harus cari dan cermati angka istimewa. Ada 28 ternyata di sini. 28 itu Bapak Ibu cari faktornya. Jika dikali hasilnya 28, jika dikurang karena ini kurang ya negatif, hasilnya adalah 3. Siapakah faktornya? Yaitu 7 dan 4. Jika yang ditanyakan adalah negatif dan ini artinya adalah sampai tak hingga ya Bapak Ibu. Sampai tak hingga, maka nilainya ambil yang terkecil, berarti 4. Bila mana soal ini saya ganti menjadi akar 28 ditambah 3 kali akar 28 ditambah sampai tak hingga, berapakah nilainya? Kalau dia positif, maka ambil yang terbesar dari faktornya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 27. Ini sama seperti nomor 26, kita harus cermati dan cari triknya atau clue-nya. Keywordnya adalah di 57, seperti itu. Oke, tentunya kita akan menghitung Z Bapak Ibu. Berapakah nilai Z kalau ditanyakan seperti ini? Sehingga kita bisa tahu perbandingannya dengan A. Z-nya tentunya kita hitung. Kalau ada angka 57 2 kali, maka tulis saja 57. Kemudian kalau ini pangkat 88 dikurangi pangkat 87, 57 pangkat 87, maka ambil pangkat terkecil. Di sini tulis saja 87. Setelah itu perhatikan pangkatnya Bapak Ibu. Jika pangkatnya itu dikurangi 88 dengan 871,
maka 57-nya itu nanti juga berkurang 1, maka sama dengan dikali dengan 56. Sehingga nilai Z-nya adalah 57 pangkat 87 dikali 56. Nih, untuk nilai Z-nya. Nilai A-nya bagaimana? Nilai A-nya ya tidak perlu kita hitung karena cuma ada 1 angka. Dari sini kita bisa membandingkan A-nya cuma 57 pangkat 87, sedangkan Z-nya masih dikali 56, sehingga lebih besar yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 28. Bagaimana trik mengerjakan nomor 28 Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu yang pertama kali harus dikuati adalah proses kali, kemudian kurang, tambah, bagi harus kuat dulu nggih Bapak Ibu. Kuati kali, bagi, kurang, dan tambah harus dikuati. Kemudian kalau sudah kuat, otomatis kan ini dikalikan dulu. Nah, kemudian ini juga dikalikan dulu, ini dikalikan dulu karena perkalian lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa pakai trik lain nih. Apa triknya? Triknya adalah jika ada bilangan bulat, kita kurangi dengan desimal, maka hasilnya pasti desimal. Jadi bilangan bulat itu apa sih? Diingatkan kembali Bapak Ibu, kita refresh ingatan kita. Bilangan bulat itu adalah bilangan positif dan bilangan negatif, ya, yang tanpa koma, ya. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1. Itu perlu Bapak Ibu ingat dan seterusnya. Bapak Ibu, maka opsi jawaban yang jelas tidak akan kita pilih adalah E karena pasti hasilnya desimal. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Ternyata Bapak Ibu cukup melihat keywordnya. Keywordnya di mana? Di negatif 5,66. Nah, ini desimalnya menjadi keyword. Kemudian kita tidak perlu angka bulat 5-nya, kita tidak perlu. Kita butuh desimalnya saja, yaitu 0,66. Bapak Ibu, jika bilangan bulat dikurangi desimal, maka hasilnya nanti 0,66 ini Bapak Ibu jadikan berapa supaya jadi angka bulat. Kurang berapa 0,66? Angka bulatnya itu kan mendekati 1 toh, kalau 0,66 berarti kurangnya adalah 0,34. Karena 0,34 ditambah 0,66 hasilnya 1. Bagaimana kita dapat 0,34 ya? Sama aja Bapak Ibu mengurangi 1 dikurangi 0,66. Hasilnya 0,34. Mana yang belakangnya 0,34? Berarti opsi A. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses pengerjaan, perkalian, dan penambahan. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 29. Baik, nomor 29 ini terkait dengan soal cerita Bapak Ibu. Bagaimana triknya? Oke, kita kasih dulu triknya. Trik soal cerita yang pertama jelas Bapak Ibu harus pahami betul apa yang ditanyakan, berarti pahami betul soalnya. Jika Bapak Ibu sudah memahami dengan seksama, pasti Bapak Ibu yakin saja bahwa soal itu ada keyword. Saya selalu bilang ini. Keyword itu selalu diberikan dalam soal cerita maupun yang langsung aljabar. Maka pahami dulu dengan seksama. Bapak Ibu perlu latihan terus nggih supaya dapat feel-nya. Baik, kita akan coba cek di sini. Sekira setelah kita membaca dengan seksama, maka kita cek keywordnya. Keywordnya di mana? Keywordnya adalah di hasil kali maksimum. Jadi keywordnya di sini, ini key-nya adalah cara cepatnya. Setelah kita tahu key-nya, kalau dia di jumlah, ada 2 bilangan di jumlah hasilnya 30. Maka cukup 30 itu kita bagi 2 sama dengan 15. Jadi 15 itu adalah milik dari A dan B. Jadi masing-masing A dan B adalah 15. Sehingga hasil perkalian dari A dan B berapa? Maka A kali B hasilnya 15 kali 15 sama dengan 225. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 30. Ini juga sudah soal cerita. Triknya kita pakai tadi, pahami butir soal, kemudian keywordnya cari. Oke. Baik, kita sudah memahami ya, anggap saja kita sudah memahami karena Bapak Ibu juga sudah mengerjakan. Keywordnya di mana? Keywordnya ini adalah banyak pilihan yang bisa dibentuk.
banyak pilihan yang bisa dibentuk, ini masuk di dalam keyword. Ya, itu kita disuruh mencari cara yang dibentuk. Oke, cara yang dibentuk ada berapa cara lah. Bab ini, maka Bapak Ibu belajar dalam soal jika ditanya cara yang dibentuk, maka bisa dipelajari dengan yang pertama itu bab peluang. Yang kedua itu kombinasi. Dan yang ketiga adalah permutasi. Berarti Bapak Ibu silahkan kuati di 3 bab ini, nggih, kuati. Kemudian bagaimana kita kalau sudah tahu keywordnya ternyata ada 3 bab nih ya. Ini perhatikan Bapak Ibu, kita belajar kembali. Peluang itu nanti opsi jawaban pasti maksimal cuma 1, maksimal nilainya 1. Kalau dia di atas 1 berarti bukan peluang. Kombinasi itu adalah cara membentuk dengan aturan yang bebas. Jadi prasyarat gitu ya. Kalau permutasi itu harus dengan aturan yang jelas. Maka kalau kita cek di soal ini aturannya tidak ada, artinya adalah bebas. Maka kita pakai yang kombinasi. Bapak Ibu bisa dilanjutkan karena kita sudah tahu ini adalah pakai kombinasi, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ada tim bulu tangkis awalnya terdiri 5 anggota, berarti 5. Ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal, berarti 5 kombinasi 2. Dan ya, kalau cara itu nanti dikali ya Bapak Ibu, dikali dengan 2 pasang bermain ganda, berarti sudah hilang 2, berarti 3 kombinasi 2. Dikali dengan jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, maka hasilnya adalah 2 kombinasi 1 untuk kalimat ini. Ya kita tinggal kalikan biasa. Oke, kita kembali proses kombinasi cara penghitungannya. Baik, 5 kombinasi 2 itu artinya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2, 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial, angka yang terakhir. Kemudian kita kalikan dengan 3 faktorial, kita bagi 3 dikurangi 2, 1 faktorial, jadi dikurangi ya Bu, ini juga dikurangi. Nanti dikali dengan angka terakhir, 2 faktorial. Dan dikali dengan 2 faktorial dibagi 2 kurangi 1, 1 faktorial dikali 1 faktorial. Seperti itu. Kita bisa eliminasi ataupun angka yang sama kita coret ya, pembilang dan penyebut. 3 dengan 3 faktorial sama. 2 faktorial dengan 2 faktorial sama. Tinggal 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 2 faktorial. Bapak Ibu ingat nggih bahwa 1 faktorial itu bernilai 1. Berarti ini 1 dan ini 1 ya. Sebelahnya juga 1 begitu. 1, 1, dan ini 1. Sehingga tinggal siapa? Tinggal 5 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial. Seperti itu. Kita uraikan 5 faktorial ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita eliminasi 2 faktorialnya, tinggal 5 kali 4 kali 3 kali, udah cukup 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Jadi ada 60 cara. Monggo Bapak Ibu dibuka-buka kembali bab ini nggih. Baik Bapak Ibu 31, masih 10 soal lagi, insya Allah cukup ini waktunya. Adi dapat mengisi drum, silakan Bapak Ibu baca dengan seksama. Cari inti atau keywordnya di mana? Keywordnya di sini Bapak Ibu, bekerja bersama. Jadi konsep bekerja bersama itu rumus cepatnya adalah jika 2 orang ya, ini kan 2 orang nih orangnya, maka konsepnya adalah A dikali B dibagi dengan A ditambah B. Nah nanti kalau 3 orang bagaimana? 3 orang ya berarti nanti dibagi 3, A tambah B tambah C. Nah, yang sebagai pembilang nanti AB tambah BC tambah AC. Kalau 4 orang bagaimana kerja bersama? Ya nanti silakan Bapak Ibu dilanjutkan rumusnya A tambah B tambah C tambah D lah. Nanti di sini silakan dilanjutkan. Baik, karena di sini 2 orang, diminta di soal cuma 2 orang, maka kita pakai rumus cepat ini. Oke, kita tuliskan si Adi itu 15 jam, berarti A-nya 15 dikali dengan Ida 9. Dibagi 15 ditambah 9. Nah, ini adalah kondisi kalau dia ingin mengerjakan full atau penuh.
tetapi dia cuma mengerjakan 2/3 bagian, sehingga di sini Bapak Ibu kalikan dengan 2/3 saja. Oke, kalikan dengan 2/3. Bapak Ibu, ini otomatis Bapak Ibu hitung dulu. Yang atas ini cukup, biarkan saja 15 kali 9 dibagi 24, nanti dikali dengan 2/3. Kita bawahnya sini, kita bisa eliminasi Bapak Ibu. 24 dengan 2 dapat 8, 3 dengan 3 dapat 3. Setelah itu ada lagi yang bisa eliminasi. 3, 24 dengan 2 itu kita dapat 12 Bapak Ibu ya. Dapat 12. Oke, kita coret di sini. Kemudian 3 dengan 12 kita coret lagi dapat 4. Jadi hasilnya adalah 15/4. Maka saran saya Bapak Ibu, jika ada angka 15 kali 9 ini kan angka kalau Bapak Ibu kalikan besar nih, maka jangan dikalikan, biarkan saja. Kalau angkanya masih kecil, 15 tambah 9, ya tambahkan saja 24, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali nomor 32. Ada perbandingan nih, perbandingan usia ini juga sering keluar. Orangnya ada 3, Ani, Budi, kemudian Budi dibandingkan lagi dan Cecep. Kita cek jika ada perbandingan, kalau dibandingkan yang dibandingkan 3 orang, maka Bapak Ibu triknya adalah cari yang dibandingkan 2 kali. Yang dibandingkan 2 kali, seperti itu. Jika ketemu yang sudah dibandingkan itu 2 kali, maka yang dibandingkan 2 kali tadi Bapak Ibu jadikan variabel di tengah. Si Budi saya kasih simbol B, maka dia di tengah. Kanan kiri bebas. Di sini A bisa, C bisa, atau diganti C di sini juga bisa. Baik, kita langsung masuk. Ani dan Budi 3/4. Masukkan sini nih 3/4. Kemudian Budi dan Cecep 3/2. Di bawahnya Bu, ya. Jadi jangan di samping kanannya. Berarti di sini 3/2. Setelah itu silakan Bapak Ibu dikalikan miring ya. 3 kali 3, 4 kali 2, kalau yang lurus dikali lurus. Jadi hasilnya adalah 9, 12, dan 8. Baik, di sini Bapak Ibu akan melihat nilai A menjadi 9, B-nya 12, dan C-nya adalah 8. Kita masuk ke pertanyaan, ternyata yang ditanya adalah jumlah usia mereka 58. Maka usia Cecep berapa? Cecep yang ditanya, berarti C. C-nya punya berapa? 8 nih. Dibagi penyebutnya itu karena ada kata jumlah, Bapak Ibu silakan jumlahkan angka-angka ini. 12, 8, dan 9 itu sebagai penyebut. Kalau nanti ada kata selisih, maka Bapak Ibu silakan selisihkan angka-angka tersebut sebagai penyebut. Baru nanti dikali dengan totalnya. Ya, kita bisa eliminasi, dapat 2, hasilnya 6, 16. Baik Bapak Ibu, 8 soal nomor lagi. Mudah-mudahan selesai tepat waktu Bapak Ibu. Nomor 33. Ini kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah terkait dengan perbandingan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Jadi kata kunci itu kadang tersirat Bapak Ibu ya. Oke. 150 orang akan mempunyai cadangan makanan 45 hari. Jadi 150 orang, ini saya tulis, awalnya 45 hari. Tetapi Bapak Ibu perlu cek di kalimat berikutnya. Setelah 10 hari, berarti 150 orang itu sudah memakan selama 10 hari. Sehingga 45 tadi harus kita kurangi dengan 10 hari. Maka 150 orang itu temannya adalah 35 hari. Kemudian kalimat berikutnya. 25 orang meninggalkan pengungsian. Awalnya 150. Berkurang. Kalau meninggalkan itu kan berkurang, maka 150 kita kurangi 25, hasilnya 125 orang. Nah, ini yang ditanya, X. Nah, baik Bapak Ibu perlu ingat nggih bahwa ini saya terangkan konsep perbandingan. Perbandingan itu ada 2, yang pertama adalah perbandingan senilai, dan yang kedua adalah tak senilai. Ini sering banget Bapak Ibu muncul dalam soal-soal psikotes ataupun soal-soal masuk perguruan tinggi.
Kemudian Bapak Ibu perlu ingat kalau senilai itu maka kirinya naik, kanannya juga naik. Kalau tak senilai, kirinya naik, kanannya turun. Ya. Maka kita coba cek nih. 150 orang makanannya akan habis dalam 35 hari. Orangnya banyak. Tapi kalau orangnya sedikit, oke, tanda panahnya otomatis turun karena nilainya turun dari 150 ke 125. Kita pakai logika, kalau orangnya sedikit, 125 saja, maka akan mampu memakan sebanyak berapa hari. Otomatis X ini kita bisa perkirakan akan jauh lebih besar daripada 35. Karena orangnya sedikit, makannya sedikit, akan bertahan sampai berhari-hari. Maka X-nya adalah ke atas nilainya. Ini tanda panahnya ke atas, ke bawah, dan ini ke atas. Maka ini adalah tak senilai. Bagaimana cara pengerjaan konsep tak senilai? Baik, Bapak Ibu, cukup kalikan dengan temannya. Jadi di sini saya akan mengalikan dengan temannya. 150 dikali dengan 35 sama dengan 125 dikali dengan X. Dari ini itu temannya 35, yang kiri temannya yang kanan. Begitu. Setelah itu Bapak Ibu nggak usah dikalikan, tapi kita eliminasi saja. Kita bagi 25 dapat 5, kita bagi 25 dapat 6. Kita bagi lagi ini dengan 5 dapat 7. Berarti 6 kali 7 sama dengan X. X-nya berapa? 42. Berarti yang C. Baik Bapak Ibu, nomor 34. Kita cek kata kuncinya. Kata kuncinya di mana? Di kecepatan. Oke. Bapak Ibu, kalau sudah tahu kata kuncinya kecepatan, ini Bapak Ibu perlu belajar kembali, kita ingatkan, soal tentang kecepatan itu yang sering muncul ada 3. Silakan Bapak Ibu nanti cari referensi ya. Yang pertama adalah tentang biasa, soal biasa. Jadi diketahui V, nanti disuruh cari S dan T-nya, pakainya rumus ini. Yang kedua Bapak Ibu, soalnya itu sering ditanya T, waktu berpapasan. Atau yang kedua, waktu mendahului. Ini sering banget muncul dalam soal-soal, Bu. Yang ketiga, itu adalah tentang kelipatan. Ya, diketahui kecepatan tetapi kita pakai kelipatan. Ada yang seperti itu. Nah, ini buktinya yang nomor 34. Kategorinya termasuk hot ini Bapak Ibu. Baik, kita akan coba kerjakan ya Bapak Ibu bersama-sama. Ini soal terakhir untuk hitungan sepertinya. Oke, yang pertama kalau dia dihitung dengan lama berhenti, berarti dengan berhenti, saya kasih keterangan di sini, T1 punya kecepatan 1 adalah 45 km per jam. Kalau dia tidak berhenti berarti dia lancar jalannya. Kita sebut T2, dia punya kecepatan lebih tinggi tentunya karena lancar, nggak ada macet. Maka pertanyaannya berapa menitkah bus tersebut berhenti setiap jamnya? Bapak Ibu, di sini tentunya kita tidak bisa menghitung apa-apa kalau hanya diketahui seperti ini. Maka kita pakai yang namanya kelipatan atau kita sebut KPK. Ada KPK, ada FVB, nggih, Bapak Ibu silakan belajar kembali. KPK-nya apa? Kita cek KPK dari 45. Kita bagi, kita faktorisasi prima, bagi 3, nggih, 15, bagi 3, 5. Kalau 2 nggak bisa. Kemudian yang satunya lagi 54. Kita bagi 2, 27, bagi 3, 9, bagi 3, 3. Selesai. Maka KPK itu adalah, kita tuliskan dulu untuk 45, 3 kuadrat kali 5, kemudian 54 itu 2 kali 3 pangkat 3. KPK itu semua angka masuk, jika ada angka yang sama kita tuliskan 2 kali 5, dan dikali 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 270. Artinya adalah dengan kasus berhenti dan lancar atau tidak ada hambatan, besaran apakah yang sama? Yaitu besaran jarak yang sama. Berarti S1 dengan S2 itu sama, nilainya adalah 270. Seperti ini kan tersirat Bapak Ibu. Di soal nggak muncul, tetapi Bapak Ibu harus sering-sering latihan. Baik, kita tulis dulu. Kita cari dulu T1. T itu berarti rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. 270 dibagi 45, hasilnya adalah 6 jam. Yang di sini 270 kita bagi 54, hasilnya adalah 5 jam Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah berapa menitkah bus tersebut berhenti setiap jamnya? Otomatis selisihnya adalah 1 jam. Berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1 jam. Inilah
dia berhentinya. Berhentinya kita sudah tahu 1 jam, maka hal berikutnya apa? Hal berikutnya kita cek setiap jamnya dia berhenti berapa menit, maka kita jadikan menit 60 menit. Dibagi dengan kondisi lancar, jangan dibagi dengan kondisi tidak lancar, 12 menit per jam. Berarti jawabannya adalah delta. Baik Bapak Ibu, 34. Alhamdulillah ini sudah soal penalaran logis yang 1 menit nggak ada ini sampai bisa kita kerjakan, oke? 34 Bapak Ibu, di sini kita sebut yang namanya penalaran logis. Penalaran logis. Jadi penalaran logis jika muncul kata konjungsi dan sama maka atau implikasi, itu kita usahakan pakai rumus ya Bapak Ibu. Silakan dibuka-buka kembali bukunya. Oke, perhatikan. Kita akan pakai simbol, jika Badu rajin belajar kita simbolkan P, dan ini adalah konjungsi ya, V terbalik. Patuh pada orang tua kita simbolkan Q. Implikasi maka itu ini implikasi, ayah beli sepeda berarti R. Premis kedua, ayah tidak membelikan tidak itu berarti negasi, tidak beli sepeda, tidak membelikan sepeda berarti negasi dari R. Maka kesimpulan dari 2 premis ini apa? Ya kesimpulannya karena ini dinegasikan, ini disebut dengan modus tolen Bapak Ibu. Silakan ada modus tolen, ada modus ponen Bapak Ibu, silakan nanti buka-buka lagi. Apa caranya? Ya tinggal kita negasikan ini. Premis pertama berarti negasi P dan Q. Ini Bapak Ibu sering terjebak, kalau dan nanti pasti jawabannya dan, belum tentu, oke? Belum tentu seperti itu. Maka kita coba cek. Negasi P ya berarti negasi P, dan ini kan dan membacanya. Kalau dia dinegasikan maka akan menjadi atau, ya ini atau membacanya, atau disjungsi V gitu ya. Kemudian Q dinegasikan ya jadinya negasi Q. Berarti kita pilih. Berarti Badu tidak rajin belajar. Nah ini atau Badu tidak patuh pada orang tua. Berarti jawabannya C. Bagaimana kalau D? Ini kan D nggak ada bedanya, cuma ada beda di dan. Lah dan ini justru yang salah. Karena sudah dinegasikan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, 35. Semua get, lah ini nggak ada kata dan, nggak ada konjungsi, nggak ada disjungsi, nggak ada implikasi. Maka kita pakai logika biasa. Semua get pandai berbahasa asing. Ingat get, kalau pakai logika biasa maka nggak boleh kiri kanan dibalik jadi kiri itu nggak boleh. Artinya kanan dibalik kiri nggak boleh. Maka dari kalimat ini saya simpulkan kalau dia dikatakan get, jadi semua get itu ya pasti sudah bisa bahasa asing. Kalau dia get, ya bahasa asing. Tetapi kalau Juna ternyata premis kedua, Juna itu bukan get. Kalau Juna bukan get, maka Bapak Ibu jangan milih yang A. Kalau get sudah pasti bisa, tapi kalau bukan get, ya belum tentu. Kita nggak bisa menjustifikasi. Begitu. Berarti ada 2 kemungkinan yang dimiliki si Juna tadi. Dia bisa juga dia tidak bisa. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Kita nggak bisa milih A, nggak bisa milih B. Apalagi jawaban C dan D yang tidak ada hubungan dengan premis, ya jangan dipilih. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, 37. Nah, 37 ini namanya adalah logika atau penalaran analisis. Penalaran analisis. Penalaran analisis ini biasanya berkaitan dengan urutan. Maka seyogyanya Bapak Ibu juga harus membuat oret-oretan dan mengikuti aturan yang ada dalam soal. Triknya di situ saja. Nggak susah kalau analisis ini. Yang pertama Bapak Ibu kita coba cermati bahwa Ki, ya ini ada 5 orang. Ki itu adalah anak kedua di belakang P. Berarti ini P dulu, di belakang kedua. Berarti ini Ki. Selesai. Ini baru 3 orang. Kemudian kalimat kedua, P bukanlah anak kedua. Otomatis di depan sini ada orang lagi. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena P bukan anak kedua, kita kalimat ketiga, R berada di suatu tempat di depan S. Maka R dengan S ini pastinya duluan daripada S. Ini R. S-nya di sini.
kemudian T-nya di sini. Nah, pertanyaannya, ini kemungkinan pertama. Maka banyak cara yang kita bisa bentuk. T dapat menempati semua posisi kecuali siapa? Oke, P tidak bisa di nomor 2, nggih. Kita cek dulu. Kalau P yang nomor 1 bisa dong, maka Q di nomor 3 harus ada jeda 1 di sini. Maka di sini bisa ditempati T, kini bisa R, bisa S. Kemudian T di sini bisa. Kalau T di sini berarti R di sini, S di sini. Maka T itu tidak bisa menempati urutan nomor 3. T di depan juga bisa. Gitu. 3 itu selalu ditempati siapa? Si P dan si Q. Maka yang tidak mungkin adalah yang urutan ketiga. Baik Bapak Ibu, 3 nomor lagi. Ini juga sama. Ini tentang analisis, logika analisis atau urutan. Oke, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini adalah ada kata bertanding. Jadi kalau muncul kata bertanding sama muncul kata jadwal, silakan Bapak Ibu gunakan teori papan catur untuk menganalisis jawabannya. Yang pertama kita cek orangnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Maka kita buatkan dulu untuk orangnya Angela, kemudian Mary, Lilian, Cindy, kemudian di sini di horizontalnya Angela, Mary, Lilian, Cindy. Kita gariskan dulu supaya rapi saja. Sebenarnya kalau nggak perlu digariskan juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, setelah kita gariskan seperti ini, kita cek apa yang diminta di soal. Ternyata di kalimat kedua. Kalau kalimat pertama katanya bahwa ada 6 pertandingan, setiap menang dikasih poin 100. Oke, Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti di sini Angela menang nggih melawan Cindy. Oke, kita akan cek Angela menang melawan Cindy, maka Angela tidak mungkin bertanding dengan sesamanya ini. Kita coret. Angela dengan Cindy dia menang poin 100, maka si Cindy dengan Angela poinnya 0. Oke, kalimat berikutnya, Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Berarti Lilian mengalahkan 2 orang. Kita cek Lilian mengalahkan Angela poinnya 100 sama Cindy poinnya 100 di sini. Berarti Angela lawan Lilian dia 0, Cindy lawan Lilian dia 0. Oke, kalimat yang ketiga, Mary mengalahkan Lilian, Angela, Cindy. Berarti mengalahkan 3 orang. Kita cek. Mary mengalahkan Angela 100, Mary mengalahkan Lilian, dan Mary mengalahkan Cindy. Berarti otomatis yang ini 0 semua nilainya. Oke, inilah papan caturnya. Kita cek ke pertanyaan, berapa pertandingan yang dimenangkan Lilian? Lilian kita cek, berarti Lilian punya nilai 200. Kita uraikan saja, ini 100, ini 300, dan ini 0. Berarti Lilian adalah 200, berarti 2 kali menang. Karena setiap menang 100. Siapakah yang selalu kalah? Tadi kita sudah temukan si Cindy. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, siapa yang mendapatkan poin 200 poin? 200 poin tentunya adalah si Lilian. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Demikianlah pembahasan untuk tes potensi skolastik. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kendala dan kesalahan selama bertutur kata dari diri pribadi saya minta maaf. Berikutnya saya berikan kembali ke Bapak Moderator. Silakan Bapak Erwan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini waktu tinggal 30 menit saya berikan kepada Ibu Ari Handayani. Monggo Bu Dr. Ari Handayani untuk bisa menyampaikan paparan selama 30 menit. Matur nuwun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan masih semangat setelah tadi bersama dengan Pak Ismail, kemudian penjelasan dari Pak Saifuddin, sekarang bersama dengan saya untuk manajerial. Mohon izin Ibu Bapak untuk saya share screen agar lebih mudah untuk memahami yang kita diskusikan pada hari ini. Sudah nampak Ibu Bapak? Mohon izin Pak Erwan, apa sudah nampak? Sudah Oh, Bu. sudah.
Ibu Bapak saya lanjutkan kaitannya dengan manajerial. Saya mulai dulu untuk perlu diketahui bahwa manajerial ini adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola diri dan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ini tidak hanya untuk mengelola anak buah, tetapi juga untuk mengelola diri sendiri, termasuk sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Ibu Bapak, kemampuan manajerial itu mencakup kemampuan untuk merencanakan, yaitu dengan indikatornya adalah menyusun dan menerapkan strategi, serta mampu mengefektifkan perencanaan. Ini kalau coba kita lihat yang ada di dalam soal, kita bisa melihat pada soal nomor 13. Ya, nomor 13. Ini Ibu Bapak sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Ibu Bapak yang menanyakan letak suatu buku. Maka yang Ibu Bapak lakukan adalah dari 5 pernyataan ini, maka jawabannya adalah yang A, meminta untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Kenapa kok jawabannya A? Karena di sini yang ditanyakan adalah letak suatu buku. Sementara kita tidak tahu persis buku di perpustakaan itu letaknya di mana. Kecuali kalau itu adalah buku kita, maka kita bisa menyampaikan letaknya di mana. Sementara untuk perpustakaan dengan sekian banyak buku beserta katalognya, kita bisa jadi nggak tahu persis, sehingga lebih baik untuk menyampaikan kepada si orang tersebut untuk bertanya kepada petugas perpustakaan, tentu saja dengan bahasa yang baik seperti itu. Ibu Bapak, untuk selanjutnya ini tadi ada di soal nomor 13. Selanjutnya adalah kemampuan mengorganisasikan. Ini indikatornya adalah mampu melakukan pengelompokan, membagi tanggung jawab, dan mampu mengelola individu. Sekarang kita lihat pada contoh soalnya. Ibu Bapak merasa ada yang kurang kompak di dalam satu tim tersebut antara satu dengan yang lain. Maka yang Ibu Bapak lakukan adalah jawabannya adalah melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, mengapa yang dipilih ini? Karena kalau mendiskusikan hal ini dengan salah satu tim saja, artinya mungkin dengan tim yang nyaman dengan kita, maka hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang permasalahan ini. Kalau mengeluhkan juga nggak akan menyelesaikan masalah. Kita mengeluh kepada seseorang nggak akan menyelesaikan masalah. Kemudian membuat kegiatan yang mengakrabkan sesama anggota, ya bisa jadi memang pada saat itu menjadi akrab. Tapi untuk seterusnya permasalahan akan kembali terjadi seperti itu. Sehingga lebih baik adalah melakukan pendekatan personal sehingga masing-masing bisa saling memahami apa yang terjadi dalam anggota kelompok tersebut. Selanjutnya Ibu Bapak, nomor 21, ada kelompok yang merasa kesulitan, ada hambatan dalam menyelesaikan tugas, dan Ibu Bapak sebagai ketua kelompok, apa yang Ibu Bapak lakukan dalam situasi semacam ini? Yang betul jawabannya, maksudnya yang paling tepat adalah mengajak berdiskusi kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Mengajak berdiskusi kelompok kata kuncinya. Kalau yang A memberikan alternatif masalah atau yang B membantu kelompok, itu berarti sebagai seorang pimpinan langsung memberikan alternatif untuk penyelesaian masalah tanpa mengajak teman-teman dalam satu tim itu untuk bagaimana pemecahan masalah itu bersama-sama. Jadi suara terputus-putus ini. Sehingga ini bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kemampuan dalam pelaksanaan, ini indikatornya adalah mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Mampu menjalin keputusan dan mampu mengambil keputusan dan menjalin komunikasi. Ibu Bapak, ini bisa dilihat pada soal nomor 10.
ini Ibu Bapak diminta pada saat presentasi itu ada seseorang yang diminta untuk menjadi pembicara, kemudian ternyata dia tidak datang. Maka Ibu Bapak sebagai ketua tim itu sebaiknya bagaimana? Kalau menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif pemecahan masalah berarti kembali kepada diri sendiri. Nah, di sini adalah dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jadi didiskusikan bersama-sama untuk penyelesaiannya bagaimana seperti itu. Selanjutnya Ibu Bapak, untuk soal nomor 16, ini ada satu tugas yang diberikan kepada Ibu Bapak, maka ketika tugas itu sudah diberikan, maka harus berani mengambil keputusan tersebut, apapun keputusannya, karena setiap keputusan itu mesti akan ada konsekuensinya. Tetapi karena kita sudah memilih untuk menerima tugas tersebut, maka konsekuensi itu juga harus kita ambil. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan mengadakan pengawasan. Ini indikatornya adalah bagaimana mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional. Nah, ini ada di soal nomor 2. Ini misalkan pada saat Ibu Bapak sedang mengerjakan suatu pekerjaan penting, kemudian tiba-tiba menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan, dan ini bisa berakibat bocor data perusahaan atau data-data penting ke orang luar seperti itu. Nah, ketika Ibu Bapak tahu kondisinya seperti ini, maka yang dilakukan adalah jawaban yang betul, yang tepat adalah melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Artinya apakah ini harus berhenti atau masih bisa berjalan seperti itu. Jadi menanyakan, bukan langsung untuk menghentikan. Ibu Bapak itu untuk yang aspek yang keempat. Kemudian yang berikutnya, cara untuk menggerakkan di dalam suatu tim agar sesuai dengan keinginan Ibu Bapak itu dengan memberikan contoh. Jadi kita langsung memberikan contoh kepada teman-teman di dalam satu tim, kepada bawahan misalkan seperti itu, karena dengan memberikan contoh maka secara langsung itu akan menjadi panutan atau langsung ada bukti seperti itu, sehingga tidak asal mengatakan tetapi tidak menjadi contoh. Itu akan menjadi lebih baik. Ibu Bapak, itu tadi berkaitan dengan manajerial. Nah, masih ada satu lagi berkaitan dengan tes wawancara. Jadi selain manajerial ada tes wawancara. Jadi untuk wawancara ini biasanya itu dilakukan setelah calon berhasil lolos di tahap administrasi maupun di tahap tes. Biasanya seperti itu. Nah, wawancara ini bersifat konfirmasi dalam diri pelamar mengenai informasi diri, kemudian potensi, kompetensi, dan kepribadian dari Ibu Bapak semuanya. Jadi apa yang ada di dalam diri individu itu, dalam diri Ibu Bapak itu diharapkan bisa muncul semuanya, tetapi bukan berarti semuanya kita terbuka, tidak. Tetapi sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Nah, Ibu Bapak, ini sebagai catatan, tes ini biasanya digunakan dalam bentuk wawancara langsung. Wawancara langsung itu berarti langsung menanyakan kepada responden, langsung menanyakan kepada calon pelamar seperti itu, baik secara luring maupun secara daring. Secara luring, kalau dulu semuanya dilakukan secara luring, tapi karena sekarang situasinya itu demikian, yang mungkin tidak bisa dilakukan secara luring, maka wawancara ini akan dilakukan secara daring. Nah, kunci utama Ibu Bapak untuk wawancara ini ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita, kemudian mengenali formasi pekerjaan yang akan kita lamar seperti itu,
Kemudian semuanya itu harus kita tampilkan, kita sampaikan secara lugas, secara tegas apa adanya. Nah, berkaitan dengan mengenali diri, Ibu Bapak harus tahu tentang kelebihan, kekurangan, kompetensi, kemudian potensi, termasuk bagaimana ketika Ibu Bapak menyelesaikan suatu permasalahan atau bagaimana hal-hal penting atau hal-hal prinsip bagi Ibu Bapak semuanya. Untuk mengenali kelebihan itu biasanya lebih sulit daripada mengenali kekurangan seperti itu. Karena orang Jawa biasanya untuk menyampaikan sesuatu tentang diri yang positif itu kadang merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, tetapi untuk saat ini Ibu Bapak karena persiapan untuk nanti misalkan ada tahap wawancara seperti itu, Ibu Bapak bisa merefleksi kelebihan Ibu Bapak itu apa, kemudian kekurangan Ibu Bapak itu apa, bisa dituliskan, sehingga ketika dituliskan bisa kita berkaca kembali, apakah betul kelebihan dan kekurangan Ibu Bapak itu seperti yang sudah Ibu Bapak tuliskan, termasuk bagaimana kompetensinya, potensi apa, seperti itu. Untuk formasi, Ibu Bapak harus mengenali tupoksi dari formasi tersebut, termasuk resiko dan tantangan dari tugas tersebut. Misalkan saja ada tantangan nanti kalau penempatannya di daerah pelosok, misalkan, itu ada tantangan seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak harus siap dengan kondisi seperti ini, siap untuk memberikan jawaban dan menyiapkan diri seandainya memang nanti juga akan seperti itu. Dan semuanya ini, sekali lagi saya sampaikan, ini dikomunikasikan secara lugas, secara tegas, dan ini nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi dari jawaban Ibu Bapak semuanya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah tuntutan formasi dari pekerjaan yang akan Ibu Bapak lamar nanti. Misal ada 8 hal yang akan ditanyakan seperti itu. Yang pertama kaitannya dengan integritas, ya. Pertama kaitannya dengan integritas. Ini bagaimana nilai-nilai yang dianut organisasi dengan mengedepankan komitmen. Jadi Ibu Bapak komitmen dengan apa yang sudah Ibu Bapak siapkan seperti itu. Tanggung jawabnya bagaimana. Kemudian ada kerjasama. Bagaimana Ibu Bapak menjalin kerjasama, kemudian menyelesaikan tugas dalam tim misalkan, kemudian pembagian tugas seperti itu. Selanjutnya adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu kemampuan untuk menyampaikan gagasan yang didasari oleh hal logis secara jelas dalam menyelesaikan tugas dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Kemudian orientasi pada hasil, ya ini komunikasi tadi bagaimana menyampaikan komunikasi secara logis. Kemudian orientasi pada hasil, ini lebih berorientasi kepada hasil dan tanggung jawab secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan publik. Bagaimana Ibu Bapak bisa bersikap peduli, kemudian menjalin relasi sosial, kemudian keinginan untuk melayani masyarakat. Jadi orientasinya adalah untuk melayani masyarakat seperti itu. Nah, masih ada 3 lagi Ibu Bapak. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan pengembangan diri. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan diri, memberikan bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensinya. Jadi bagaimana masing-masing dari kita ini mau untuk mengembangkan diri. Jadi kadang-kadang ketika seseorang itu merasa sudah dalam kondisi yang paling baik, paling tinggi, kemudian nggak mau mengembangkan diri atau merasa sudah cukup seperti itu, maka pada saatnya nanti ini akan tergerus oleh orang lain lagi. Karena ilmu pengetahuan akan selalu berkembang, sehingga harusnya untuk selalu mengembangkan diri dan
ini bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Yang berikutnya adalah mengelola perubahan. Ibu Bapak diharapkan untuk bisa beradaptasi baik terhadap metode maupun proses kerja untuk mempertahankan kualitas kerja yang terbaik bagi organisasi. Karena sekarang ini misalkan situasinya pandemi yang dulu tidak pernah atau jarang mengenal proses pembelajaran secara online, ternyata sekarang tuntutannya harus belajar secara online, harus mengajar secara online. Nah, ini kan butuh keterampilan-keterampilan tertentu. Nanti untuk berikutnya mungkin ada sesuatu yang lain lagi seperti itu, sehingga butuh kemampuan untuk beradaptasi. Berikutnya adalah pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu Bapak membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa setiap tugas